Pertama-tama, perkenalkan nama saya Devi Chaniana Jualina. Saya kelas 11 Kimia Industri. Nomor absen saya adalah 9. Selamat menonton! Hello friends, thank you for joining my video. First of all, introduce my name is Devi Chaniana Jualina. My class is 11 Industrial Chemistry and my absen number 9. Enjoy watching! Pada presentasi saya hari ini adalah saya ingin membahas tentang analisa kadar karbohidrat pada energen. Mengapa saya memilih energen untuk bahan dasar sampel yang saya gunakan? Karena saya ingin menguji atau mengamati beberapa banyak kandungan karbohidrat pada energen. Selain itu, saya juga memiliki tujuan. 1. Siswa dapat menyiapkan laboratorium untuk analisa karbohidrat. 2. Siswa dapat melakukan analisa kualitatif karbohidrat pada minuman energen atau mengidentifikasi karbohidrat. 3. Siswa dapat melakukan analisa kuantitatif pada karbohidrat energen atau penentuan kadar karbohidrat. Pada saat ini, saya akan menyampaikan tentang daftar pustaka tentang minuman energen, yang dimana sarapan merupakan hal yang sangat penting, dan hal tersebut terbukti dengan tercantumnya sarapan dalam poin ke-6 dalam 10 pedoman gizi seimbang atau PGS. Namun, masih banyak orang mengabaikan kegiatan makan pagi tersebut dengan berbagai macam alasan. Di era modern ini, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mulai sadar akan pola hidup sehat, tetapi hal tersebut masih sering terbentur dengan aktivitas mereka yang sibuk, menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia meninggalkan sarapan. Maka dari itu, kami menyediakan produk susu sereal yang diperkaya sigma-fit, yaitu paduan vitamin, mineral, dan protein dalam jumlah dan komposisi yang sangat tepat yang dibutuhkan tubuh dalam fase pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan yang cocok untuk sarapan pagi atau sekitar menghilangkan rasa lapar. Di sini saya juga akan menyebutkan beberapa mutu yang ada pada energen. Antara lain, A. Memenuhi standar gizi, yaitu mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan air. B. Mudah dicerna. C. Mengandung cukup serat. D. Mempunyai cita rasa dan aroma yang baik. E. Memenuhi persyaratan halal. Dalam praktikum, kita diwajibkan untuk selalu memakai APD lengkap yang terdiri dari masker, sarung tangan, dan juga jas lab. Yang dimana APD akan melindungi diri kita dari zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan dalam analisa karbohidrat. Tools and materials used in carbohydrate analysis. Untuk alat atau tools terdiri dari statif dan clamp, statif and clamp, condenser, burette, Erlenmeyer asa, Erlenmeyer sapling, glass beaker glass, spatula, aerator, kaca arloji, watch glass, dan panci pengawas and outlet. Untuk bahan atau tools terdiri dari energen, larutan HCl, solution HCl, larutan Lufscroll, solution Lufscroll, larutan Ki, solution Ki, larutan H2SO4, solution larutan H2SO4, larutan NaOH, solution NaOH, indikator PP, indikator aluminium, larutan Na2S2O3, solution Ni2SO03, dan kristal K2Cr2O7 dan kristal K2Cr2H07. Determination of carbohydrate levels. Sample 1. First sample with 1 gram of the energy sample. Put it in a sharpening Erlenmeyer. Add 50 ml of hot aqua dish. 2. Third, 15 ml of HCl solution. Put it into a sharpening Erlenmeyer. Then reflux for 30 minutes, counting when it starts to boil. 3. The result of the reflux is put into the beaker glass. Then add the PP indicator. The sample is neutralized with the addition of 30 NaOH until a pink color changes. 4. Put it in a 250 ml volumetric flask. Add aqua dish to the milk, then homogenize and then filter. 5. Third, pipette
10 ml of sample solution. Put it into an Erlenmeyer containing 9 ml of loaf scroll solution. Then reflux for 10 minutes starting when it boils. Tailor is turned on. 6. Let the solution cool at 5 ml of 20% Ki. Shake for a while at 10 ml of H2SO4. Let it shake slowly until the color of the solution is brown that reminish. 7. And then titrate with Na-thiosulfate solution until straw yellow at 3/5 drops of stress indicator so that it turns blue black. 8. Then continue treating the sample with thiocyanate until the blue black color disappears. Preparation of Na2SO3 standard solution. 1. First, assemble the titration apparatus, then reach the bucket with aqua dish and fill the burette using Na2:03. 2. And then pipette 9 ml of 005 in K2CR207 solution into the Erlenmeyer. 3. Third, add 5 ml of Ki 20%, shake until homogeneous. 4. Next, add 1 ml of H2SO4 solution, shake until a homogeneous brown color remains. 5. Next, titrate with NaCl3 solution until the brown color almost disappears. 7. First, add 3 drops of stress indicator until it turns dark blue atau black. 7. And then continue the titration until the black color disappears. 8. Then do the titration in duplicate. Blank 1. First, pipette 10 ml of loaf scroll solution, put in it an Erlenmeyer, add 9 ml of hot aqua dish, then reflux for 9 minutes, counting when it boils. The tiller is turned on. 2. Third, add the solution cool quickly and 4 ml of 20% Ki, shake it. Then add 10 ml of the H2SO4 solution, shake it until it turns brown. Titrate with Na-thiosulfate solution until a straw yellow color. 3. Next, add 3-4 drops of stress indicator until it turns dark blue atau black. Continue titrating until the blue atau black color disperse atau milkweed. 4. Then record the volume of titrant added. Baik, sekarang saya akan menyampaikan analisa data yang saya peroleh atau data pengamatan. Yang pertama, standarisasi Na-thiosulfate, yang dimana volume kalium kromat 0,05 N dapat volume 10 ml, volume rata-rata 10 ml, volume Na-thiosulfate, volume 1 terdapat 11 ml, volume 2 terdapat 12,8 ml, volume rata-rata terdapat 11,9 ml, yang dimana untuk menentukan rata-rata kita bisa menambahkan volume 1 volume 2, yaitu volume 1 11 ml ditambah volume 2 12 ml dibagi 2. Untuk warna awal coklat kehitaman dan saat sesudah titrasi berwarna biru ungu. Untuk proses redox, kalium kromat yang di warna awal memiliki warna kuning atau oranye ditambah Ki 20% menjadi warna oranye, ditambah asam sulfat berwarna coklat tua dan ditambah amonium berwarna hitam. 2. Kalium bikromat terdapat warna awal kuning ditambah Ki 20% menjadi oranye, ditambah asam sulfat menjadi coklat tua
dan ditambah amilum menjadi hitam. 2. Analisis karbohidrat atau proses hidrolisis. Tahapan atau langkah: sampel plus HCl, warna awal putih susu, warna setelah dipanaskan kuning keorenan. Proses redox. 1. Campuran sampel plus reagen Lufscroll, warna awal berwarna hitam, warna setelah dipanaskan selama 30 menit berwarna coklat, plus ditambah Ki 20% berwarna bening, ditambah asam sulfat berubah warna menjadi oranye, dan ditambah amilum berubah warna menjadi putih susu. 2. Campuran blanco plus reagen Lufscroll, warna awal berwarna bening, warna setelah dipanaskan berwarna biru, plus ditambah Ki 20% berwarna hijau, plus ditambah asam sulfat menjadi kuning jerami, plus amilum berwarna kehitaman. Hasil titrasi. Volume blanco atau mili. Volume sama dengan 4. Volume sampel sama dengan 1,5 mili. Dan volume Na-tiosulfat 2,5 mili. Standarisasi Na-tiosulfat VK2CR2O7 terdapat volume 1 11 mili, volume 2 12,8 mili, volume rata-rata 11,9 mili karena volume 1 ditambah volume 2 dibagi 2. Di sini terdapat volume 1 11 mili dan volume 2 12,8 mili lalu dibagi 2 yang terdapat hasil 11,9 mili. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. 0,05 kali 10 sama dengan N2 kali 11,9. 11,9 itu terdapat dari volume rata-rata tadi, sama dengan N2 0,5 dibagi 11,9 sama dengan 0,42 N. Sekarang untuk menentukan kadar karbohidrat maka harus dihitung mg gula sama dengan volume blanco kurangi volume sampel, di mana volume blanco terdapat 4 dan volume sampel terdapat 2,5, sama dengan 1,5 karena 4 kurangi 2,5 sama dengan 38,5, yang dimana jika hasilnya 1,5 yang terdapat pada tabel penetapan gula menurut Lufscroll, maka glukosa, fruktosa, gula inversi yang terdapat adalah 38,5. Maka di tabel saya tulis 38,5. Untuk menentukan persen Ki sama dengan 38,5 kali 0,042 per 0,1 kali 250 per 10 kali 100% kali 0,9 per 1,1000. Kemudian 38,5 kali 0,04 kali 0,9% yang dijumlahkan menjadi 34,65%. Untuk kesimpulan, normalitas Na-tiosulfat standar terdapat 0,042 N dan kadar karbohidrat sampel terdapat 38,5. Conclusion, normality Na-tiosulfat standard 0.042 in karbohidrat content of sample 38.5. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, kekurang pahaman Anda dalam menonton video saya, mohon dimaafkan. Thank you for watching my presentation video. If there are errors, do not understand the video that confused or the video that I did is not in versi please grieve. Terima kasih. Dadah.